dari kelompok 3 bersama ini akan melakukan wawancara terkait pajak pertambahan nilai terhadap masyarakat setempat. Ikutin terus ya. Halo Kak, selamat siang. Dengan kakak siapa? Angel. Yang ini? Oke. Terus ya Kak, aku mau tanya sedikit. Yang pertama itu, kakaknya tahu nggak sih PPN itu apa? Oh, makanya itu yang pajak rangkasa itu ya? Kayak di gajian itu. Betul. Nah, terus ketika kakak melihat atau memperhatikan PPN dalam struk itu, biasanya PPN itu tercantumnya di mana? Di struk yang paling bawah itu nggak sih? Ya biasanya 12% gitu ya. Ya, terus perasaan kakak bagaimana ketika mengetahui dalam telur seperti itu ada PPN-nya? Mungkin karena itu udah ada undang-undangnya dan PPN itu juga digunakan mungkin buat kebaikan ke rakyat lagi juga. Jadi ya mungkin oke-oke aja. Cuma memang nggak tahu gunanya apa persisnya, kita nggak tahu. Belum tahu. Iya. Terus kakak merasa keberatan nggak dengan adanya PPN itu? Kalau seharusnya kalau nantinya bakal digunain untuk lebih baik, untuk kita lagi, kembali ke kita lagi dengan baik, ya nggak keberatan sebenarnya sih. Kalau kakaknya sendiri? Enggak juga. Oke, makasih Kak. Oh iya Mbak, mau tanya nih ya Mbak tahu nggak sih apa itu PPN? Sebelumnya aku tahu, cuman sedikit ya Mbak. PPN itu pajak tambahan nilai yang berlaku untuk setiap pembelian barang atau jasa. Nah Mbak tahu nggak sih kalau di PPN itu biasanya kan ada struk belanja ya, nah itu di struk belanja itu ada di bagian mana sih? Kalau itu aku belum tentu tahu Mbak. Ya. Nah terus kalau Mbak itu tahu nggak sih kalau setiap beli sesuatu itu kayak misalnya gacuan atau apa itu kena PPN? Aku tahu, cuman aku belum tahu kenanya berapa gitu. Kalau Mbak sendiri tuh keberatan apa enggak ya dengan adanya PPN? Berat banget sih Mbak, walaupun ya 10% juga gitu kan lumayan. Terima kasih ya Mbak. Mbak tahu nggak sih apa itu PPN? PPN itu kayak pajak Ya. Terus Mbak saat melihat memperhatikan PPN, kalau belanja itu kan ada struknya itu ya. Letak PPN-nya itu Mbak tahu nggak di mana? biasanya itu di akhir total harga. Ya. Terus perasaan Mbak itu ketika mengetahui bahwa PPN itu harus selalu dibayar setiap pembelian itu gimana ya? Ya, terus keberatan apa enggak dengan adanya PPN? Keberatan, tapi itu sangat penting sih buat negara atau pembangunan subsidi gitu. Mbak tahu nggak sih apa itu PPN? Kalau PPN menurut saya kalau misalkan kita lagi belanja atau makan di suatu restoran atau tempat kafe gitu kan pasti ada PPN. Nah itu kayak pajak tempatnya gitu. Oke. Terus selanjutnya pada saat Mbak melihat atau memperhatikan PPN itu pada struk belanja atau kwitansinya, biasanya PPN itu tercantum di bagian mananya sih Mbak? Kalau nggak salah tuh kayak kan ada total belanja tuh. Kalau nggak di atas di bawahnya. Di bawah. Terus perasaan Mbak ketika mengetahui bahwa PPN itu harus dibayar pada saat pembelian, kayak semisal Mbak beli di supermarket atau itu, gimana perasaannya Mbak? Mungkin aku lebih ke kalau misalkan kita makan di restoran gitu kan, kalau makan di restorannya mungkin nggak apa-apa sih, kayak lain-lain aja. Cuma kalau misalkan kita makannya dibawa pulang terus kita masih tetap dapat PPN-nya, menurut saya kayak ada keberatan. Berarti Mbak dalam hal ini tuh merasa keberatan dengan adanya PPN? 50-50, ada keberatannya dan juga enggaknya. Ya, kali ini saya bersama dengan Mas siapa? Saya Saiful Arifin. Oh ya, kalau boleh tahu Mas, Masa punya usaha nggak Mas? Kalau saya sih punya usaha, ya usaha kecil-kecilan. Oh, kalau boleh tahu usahanya apa? Usahanya buat roti bakery gitu. Oh, roti ya. Iya. Kalau boleh tahu nih, usaha roti Masnya itu udah kena PPN nggak sih? Kalau usaha saya sih masih belum kena PPN ya, soalnya mungkin masih usaha kecil-kecilan ya Mas. Oh, Jadi kecil-kecilan. belum kena PPN mungkin.
Mungkin saya boleh nanya Mas, Mas tahu nggak PPN itu apa sih? Dan saya ketahui kalau PPN sih pajak yang dikenakan transaksi jual beli bukan sih? Oh ya, ya begitu, kurang lebih begitu Mas. Kalau lagi beli barang itu kan ya? Ya, ya, gitu. Potongan Potongan, pajak. ya, ya itu. Yang Ya. saya ketahui itu sih. Oh ya, ya terima kasih Mas Ari. Selamat siang Pak. Bapaknya udah lama jualan dawet di sini? Oh, setahun setengah. Untuk usaha Bapak sendiri itu terkena PPN nggak ya Pak? Kalau boleh tahu. Saat ini belum kena ya. Ini kami belum kena PPN karena masih belum stabil. Oh iya. Terus itu kan PPN juga mungkin di bawah 1 juta ataupun yang kena di atas 1 juta nih baru kena PPN. Kalau masih di bawah 1 juta Oh iya. Ini juga baru ya Bapak ya? baru setahun setengah. Oh iya. Nah, Bapak tahu sendiri itu PPN itu apa gitu? Mau tahu. Pajak Tahu. penghasilan. Oh iya. Berarti nanti kalau misalnya usahanya udah besar, udah gede berarti baru ya? Oh iya, jelas. Kan nanti kan ada pakai NPWP itu sih, jadi nanti kan nggak bisa kena gitu. Bisa kena PPN. Oh Kan iya. ada batasan. Tapi ini udah bersertifikat ya Pak? Oh sudah, alhamdulillah sudah sertifikat halal. Iya. Udah terjamin lah ya Pak? Iya, betul. Iya. Sudah dari MUI langsung. Oh iya. Paling itu aja sih ya Pak. Makasih ya Pak. Dadah dulu Pak. Ya, jadi guys, secara keseluruhan hasil dari wawancara mengenai PPN kali ini, dari 8 responden hanya ada 2 yang memahami. Terus untuk sisanya itu masih kurang memahami. Jadi di sini perlu adanya lagi pemahaman lagi kepada masyarakat mengenai PPN. Mungkin sekian video singkat yang bisa kami sampaikan. Jadi see you guys. Behind the scene. Dadah Bu, dadah Bu. Dadah Bu.